kabar nih? Kembali lagi bersama kita di podcast Netas. Ketemu lagi sama kita di episode terbarunya Netas. Bareng gue, Arida, dan host lainnya yaitu Alia, Zani, dan juga ada Dandi. Yeay! Siap-siap ya buat ngobrol seru dan bahas topik-topik kekinian yang lagi hits di media sosial bareng kita-kita. And gak usah ragu ya guys untuk ngasih komentar dan saran di bawah. So, tunggu apa lagi? Siapa nih yang udah gak sabar untuk podcast kita di hari ini? Gas. Yeay. Nah, sekarang waktunya kita masuk ke topik nih Sob. Mungkin kita ke pembahasan umum dulu kali ya tentang penggunaan media sosial. Lo semua setiap hari pasti main medsos kan? Kira-kira berapa jam tuh sehari? Gila ya kalau sosmed say wajib banget gak sih buka tiap hari gitu. Kayak rasanya tuh hari-hari tuh kayak ada yang kurang gitu kalau belum buka sosmed tuh. Kayak Instagram gitu. Cela buka IG mulu, emang mau liatin siapa sih Zan? Cie, ada yang di-stop tuh. Kan nih baru mulai aja udah cie-ciein. Aduh fokus dulu nih guys sama pertanyaan Arida tadi. Kalau gue sih kayak 4 jam atau bahkan lebih sih per hari tuh. Gue sih juga pastinya lama banget sih, semeleknya mata lah pokoknya. Yoi bener banget, wajib medsos mah. Nah, kalau gitu karena intensitas kita dalam buka medsos tuh sering, menurut kalian penting gak sih bijak dalam bermedsos? Ya menurut gue sih penting banget ya, kita kan harus aware sama apa yang kita posting. Jangan sampai ada orang yang terluka gitu deh sama omongan kita. Betul. Bener banget, zaman sekarang tuh apapun bisa jadi viral guys soalnya. Dan kita harus hati-hati deh sama apa yang kita share ataupun yang kita komentarin nih. Setuju banget sih. Benar. Tapi netizen di Indonesia nih masih kurang aware gak sih tentang bijak bermedsos ini? Menurut gue sih bener juga ya, apalagi pas kasusnya si Yanka sama Fuji. Gimana menurut kalian nih? Udah jadi contoh banget kan untuk masih bijak dalam bersosmed. Yurika ya? Yurika tuh siapa sih? Gue gak tahu. Atau gue Gak tahu. Atau gue yang kurang update ya? Gue gak tahu Yurika. Gue kalau Fuji tahu gue, tapi Yurika gue gak tahu. Lo ketinggalan zaman banget sih. Itu loh Rit yang viral banget di TikTok, murid SD yang cerita kalau dia tuh dibully dikatain bau tai sama temennya. Terus videonya tuh viral gitu, sama soundnya dipakai sama content creator buat konten-konten lucuan gitu deh. Parah banget kan? Gue lihat bahkan itu ada yang dijadiin sound remix TikTok loh, gila sih kata gue mah. Gila, parah banget. Iya. Parah banget ya. Kasihan Yurika padahal masih SD loh. Duh bener banget nih. Padahal Yurika nih cuma nyari pengalaman, sharing-sharing pengalaman ya. Dia pas dibully gimana gitu kan. Kasian banget. Kasian. Tapi Dan tadi kan lu bilang lu mention soal Fuji juga ya. Emangnya dia lagi kenapa deh? Fuji tuh setahu gua dia netizennya atau followersnya dia yang Fansnya gitu ya? Kenapa tuh yang fansnya? ngebully artis lain setahu. Ngebully artis lah. Iya bener sih kayak gitu tuh. Yang kemarin abis lamaran si Alia sama Torik, dia tuh kayak malah kena hujat gitu sama fansnya Fuji, dibanding-bandingin gitu deh. Parah banget gak sih? Dibanding-bandingin antar Fuji sama Aliyahnya gitu. Iya. Ya ampun, padahal kan Fuji sama Torik udah jadi mantan ya. Tapi kenapa masih aja sih Fujinya dibanding-bandingin gitu ya? Tahu heran banget kan? Nah iya makanya gue tuh sempat lihat juga nih di YouTube-nya Rachel V-nya. Rahel atau Rachel sih? Rahel Ya? Rachel. Gak tahu ya, pokoknya itulah ya. Kalau si Fuji nih curhat gitu loh di episode Sleepover kalau nggak salah, bahwa dia tuh jadi sedih terus bingung sama kalau ketemu sama artis lain atau ya bergaul lah sama orang, dia tuh jadi awkward gitu loh karena takut fansnya tuh jadi nyerang orang sekitar dia yang dia jadiin temen gitu. Gue kalau jadi Fuji sih serba salah sih ya. Tapi tindakan fansnya ini bisa jadi termasuk kategori hate speech gak sih? Benar. Kalau dari kasusnya Aliyah sama Fuji tadi bisa masuk ke dalam bentuk pencemaran nama baik sih. Fuji kan memprovokasi orang lain untuk ikut-ikutan menghujat Aliyah, ya nggak sih? Maksudnya fansnya Fuji nggak sih? Oh, fansnya? Iya bukan Fujinya. Bukan Fujinya, fansnya. Jadi Fujinya tuh ya diem aja gitu Iya, kan? diem Makanya dia aja. serba salah. Ya. Bener banget dah, kalian tau gak sih kalau hate speech itu ada banyak bentuknya loh guys. Wih apa aja tuh Jan, kasih tahu dong. Boleh banget nih. Kita boleh Apa aja sharing sih? cerita kita nih Iya, tentang hate Siap deh, jadi bentuk hate speech itu ada 8 guys.
Nah, yang pertama itu ada penghinaan, terus pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, hingga yang terakhir itu penyebaran berita hoaks atau bohong. Ya guys ya. Lah, banyak juga ya ternyata. Mantap, ini informasi baru nih guys. Banyaknya bentuk hate speech. Baru kali ini juga gue tahu nih bentuk hate speech kayak gimana. Tapi menurut kalian kira-kira di pembahasan kali ini moral of the story-nya tuh apa sih? Kalau menurut gue ya dari kasus Yurika kita tuh bisa jadi lebih sensitif sama cerita orang. Ya kita harus hargain gitu, terus taruh rasa empati lah, jangan asal ambil cerita orang buat dijadiin bahan candaan gitu. Bener sih. Bener banget. Kita harus lebih menaruh empati sama yang lain. Jangan sampai kebebasan berpendapat malah jadi nyakitin atau bahkan ngerugiin orang lain. Betul banget guys. Intinya sih kita jangan gampang keikut untuk ngebully orang gitu ya, atau sesimpel ngeledek orang lain deh di media sosial gitu loh. Sama kita tuh harus jaga ketikan guys. Nih sobat netas di rumah atau dimanapun ini lagi nonton juga, aduh guys, jaga ketikan kalian ya, karena sekecil apapun itu bisa berpengaruh ke orang lain gitu kan. Mungkin kita kadang nggak tahu gitu ya, orang lain tuh merasa sakit hati apa gimana, padahal menurut kita tuh komennya cuma paling kecil doang. Iya, gitu. betul banget. Apalagi semua orang juga punya perasaan gak sih? Nah, Iya. Makanya kita juga harus lebih bijak bersosial media nih. Betul. Apalagi sama kayak halnya kasus si Fuji ini. iya udah di luar galaksi Bima Sakti kan. Aduh nyampe belibet banget nih gue nyebut Bima Sakti kayaknya. Maaf banget nih, tapi ya fansnya nih udah mulai masuk ke ranah toksik nih sebenarnya. Jadi aduh guys, kasian juga sama artisnya gitu kan, karena dia nggak ngapa-ngapain tapi malah jadi kena getahnya gitu. Bener banget, parah sih. Emang udah sampai dia kayak nangis-nangis gitu sih. Iya, Di channelnya si kasihan. Rasewenya. Kasian banget. Ya, gue nggak bisa bayangin banget deh kalau semisal gue jadi Fuji gitu punya fans yang kita rasa anugerah malah jadi kayak bawa malah petaka gitu buat kita kayak Harusnya kita enjoy gitu ya kan, punya fans itu ada yang rasa sayang ke kita kan kayak gimana gitu ya. Iya. Tapi Iya. malah jadi Bumerang bumerang gitu. ke diri sendiri, betul. aduh. Oke guys, pembahasan kita kali ini tuh seru banget dan menarik banget ya guys. Tapi nggak kerasa nih udah cukup lama kita menemani kalian di podcast Wah. ini. Iya nggak Nggak kerasa kerasa banget deh. sih. Tapi obrolan kali ini benar-benar bisa ngebuat kita lebih sadar akan pentingnya bijak dalam bermedia sosial sih. Benar banget sih. Semoga sobat netas yang dengerin juga bisa lebih bijak lagi ya dalam bersosial Tuh media. guys. Betul. Dan jangan ngasih komen sembarangan ke orang lain, apalagi yang berbau negatif. Gak boleh tuh guys. Betul. banget. Pokoknya jadi netizen tuh yang positif-positif aja Nah, deh yang ya sobat baik-baik aja netas. deh, guys. Betul. Betul. Kayaknya kurang lengkap ya kalau kita tuh penutup tuh nggak ada slogan gitu loh yang kita bareng-bareng ucapin kita nih ada buat slogan nih ya. buat sobat netas di sih? rumah gitu kan, biar penutupnya makin oke dari pembahasan yang udah bagus banget kali ini dan menarik. Semoga juga bisa menambah pengetahuan sobat netas di manapun itu yang dengerin ini. Betul. Gue hitung ya bareng-bareng ya. Oke. Oke, siap. 1, 2, 3. Say no more to hate speech. Make social media to be a safe place. Dadah. Sampai jumpa di episode selanjutnya.